Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kami beranggotakan ada Gaitsa Zahira Sofa dengan NPM 217006004. Kemudian ada Anissa Zami Hodijah dengan NPM 217006013. Kemudian saya sendiri Nadipa Putri Nurhaida dengan NPM 217006022. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas mengenai AI with Prolog, di mana akan ada 4 pembahasan utama, yaitu about Prolog, di mana akan sedikit menjelaskan mengenai bahasa pemrograman Prolog, kemudian eh, cara unduh dan instalasi dari Prolog, pengenalan tools Prolog, serta demonstrasi permasalahan yang akan diselesaikan dengan Prolog. Baik, untuk yang pertama kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai bahasa pemrograman Prolog ini akan disampaikan oleh saudara Gaitsa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberi penjelasan mengenai prolog. Pemrograman deklaratif yang berarti bahwa program prolog terdiri dari pernyataan yang menggambarkan apa yang harus dikerjakan, bukan bagaimana melakukannya. Pernyataan-pernyataan ini disebut fakta dan aturan. Fakta adalah pernyataan tentang dunia nyata, misalnya pernyataan anjing adalah hewan, adalah fakta. Aturan adalah pernyataan yang menghubungkan kata. Misalnya aturan jika anjing adalah hewan, maka ia memiliki 4 kaki. Itu adalah aturan. Selanjutnya, prolog memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, fleksibel. Prolog dapat digunakan untuk berbagai aplikasi melalui dari sistem pakar hingga permainan video. Yang kedua, efisien. Prolog menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, sehingga dapat lebih efisien daripada bahasa pemrograman prosedural. Yang ketiga, powerful. Prolog dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Gaitsa yang telah memaparkan mengenai Prolog. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai cara unduh dan instalasi tools dari Prolog ini. Yang pertama, kita buka browser yang sering digunakan ataupun yang ada di laptop kita. Kemudian kita masuk ke http://www.swiprolog.org. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Nah, kemudian kita pilih Stable Release. Untuk tahapan selanjutnya di sini setelah masuk ke Stable Release, lalu kita download eh, versi yang sesuai. Di sini untuk kelompok kami download SWI Prolog yang paling atas, yaitu SWI Prolog 9.0.41 dengan 64 bit. Kemudian kita checklist pada box I understand untuk melanjutkan tahapan download dari Prolog ini. Yang selanjutnya setelah Prolog berhasil di-download, maka buka file yang telah berhasil download tersebut, kemudian tampilannya seperti ini. Kita pilih next. Kemudian di sini kita pilih I agree untuk menyetujui dari license agreement. Kemudian setelah itu pada tahapan selanjutnya tampilan seperti ini, kita pilih next sebagai pilihan yang default. Kemudian pada tahapan ini kita akan memilih lokasi untuk instalasi dari Prolog tersebut. Nah, untuk tempat file secara default, kita hanya perlu pilih next. Namun apabila kita ingin menentukan di folder mana kita akan menyimpan Prolog ini, kita bisa klik browse. Kemudian pada tahapan ini kita hanya pilih next. Kemudian untuk tahapan ini kita pilih install sebagai tahapan awal untuk melakukan instalasi dari Prolog tersebut. Nah, setelah tahapan instalasi selesai, kita pilih finish. Lalu kita masuk ke bagian pengenalan tools Prolog. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Prolog yang telah
kita install sebelumnya. Yang di sini ada file, edit, settings, run, debug, sama help. Nah, untuk file ini terdiri dari ini, new, edit, consult, dan lain sebagainya. Untuk edit terdiri dari copy sama paste. Untuk setting terdiri dari font dan lain sebagainya. Dapat kita lihat pada layar. Kemudian untuk run, di sini terdapat intro sama new thread. Kemudian untuk debug, di sini dapat kita lihat. Kemudian untuk help, di sini terdapat about, help, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus prolog yang akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa Zamihodijah. Terima kasih kepada Nadipa. Deskripsi kasus jadwal kuliah. Proses untuk mengetahui jadwal perkuliahan karena terkadang mahasiswa cenderung lupa dengan jadwal kelas, dosen pengampu, jam mata kuliah, serta kelas dilaksanakannya perkuliahan. Identifikasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu mendeskripsikan mengenai jadwal mata kuliah sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan sebelumnya, serta menggunakan beberapa faktor kemungkinan. Untuk mengetahui jadwal mata kuliah dengan tepat, maka haruslah didefinisikan secara keseluruhan dan tepat. Untuk solusi kasus jadwal kuliah, pemecahan masalah tersebut dibuatlah program sistem manajemen jadwal dengan menggunakan prolog yang mengandalkan pertanyaan yang diberikan oleh sistem dan jawaban dari user. Metode yang digunakan ialah lacak balik atau tracking untuk pencarian jawaban dan pemenuhan goal. Selanjutnya, penyelesaian dengan bahasa prolog. Nah, di sini terdapat sebuah fakta, yaitu mata kuliah pemrograman dasar, algoritma, database, jaringan, dan kecerdasan buatan. Untuk fakta dosen terdapat Bu Rahmi, Bu Heni, Parianto, Pak Rohmat, dan Pak Radia. Untuk ruangannya terdapat 01, 02, 03, dan 04. Untuk fakta waktu, di hari Senin terdapat mata kuliah yang dimulai dari jam 9 sampai jam 11 dan jam 1 sampai jam 3. Untuk hari Selasa terdapat mata kuliah yang dimulai dari jam 10 sampai jam 12 dan jam 1 sampai jam 3. Untuk hari Rabu terdapat mata kuliah yang dimulai dari jam 9 sampai jam 11 dan jam 1 sampai jam 12. Untuk aturannya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, langsung saja pada penerapan SWI Prolog. Misalnya mata kuliah, kita mengetahui mata kuliah jaringan dan kita ingin mengetahui hari, kemudian mulainya jam mata kuliah, dan selesainya mata kuliah. Di sini terdapat output hari Selasa, kemudian mulainya jam 1 dan selesainya jam 3. Untuk mengecek yang lain, bisa database. Di sini terdapat outputnya, yaitu hari Selasa dimulai jam 10 dan selesai jam 12. Kemudian apabila ingin mengetahui dosen yang mengampu jadwal mata kuliah apa saja, dosen misalnya Pak Yanto mengajar mata kuliah apa? Parianto mengajar mata kuliah database. Dan apabila kita tidak mengetahui dosen pengampunya, hanya mengetahui mata kuliahnya saja,
Maka mata kuliah jaringan diampu oleh dosen Pak Rohman. Kemudian ruangan. Apabila kita mengetahui ruangannya saja, itu misalnya ruangan 02, kemudian ingin mengetahui hari, mulainya mata kuliah dan jam mata kuliah, kemudian selesai jam selesainya mata kuliah. Itu pada hari Senin dimulai dari jam 1, selesainya jam 3. Kemudian selain hari Senin, terdapat hari Rabu dimulai jam 1 dan selesai jam 12. Nah, untuk misalnya kita hanya mengetahui harinya saja, itu misalnya hari Rabu, ingin mengetahui jam mulai pelajaran dan selesai. Akan keluar jamnya itu jam 9 dan dimulainya jam 9 dan selesainya jam 11. Kemudian di hari Rabu juga terdapat jam 1, dimulai jam 1 sampai jam 12. Untuk mengetahui semua jadwal, apabila mengetahui mata kuliahnya saja, jaringan, dosen, keuangan, hari, kemudian jam mata kuliah dan jam selesai mata kuliah. Maka jadwal untuk matkul jaringan dosen pengumpulnya Pak Rohmat, ruangannya pada ruangan 3, harinya hari Selasa dan dimulainya jam 1 dan selesai jam 3. Mungkin sekian penerapan SWI Prolog dalam studi kasus untuk mengetahui jadwal mata kuliah menggunakan bahasa Prolog. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Anissa yang telah menjelaskan mengenai permasalahan serta solusi dengan menggunakan prolog. Eh, Baik, mungkin sekian pemaparan materi mengenai AI with Prolog. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.